Sahabat, berjumpa kembali dengan saya Romo Paulus Warisantoso Ukarem. Kali ini saya ingin memperkenalkan devosi Mantel Kudus Santo Yosef. Sebelum kita memulai pengenalan kita akan devosi Mantel Kudus ini, mari terlebih dahulu kita berdoa doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai devosi kepada Santo Yosef. Yang kali lalu saya memperkenalkan devosi Rosario Santo Yosef. Pembahasan saya itu saya dasarkan kepada beberapa sumber. Yang pertama, itu saya pakai buku ini. Jadi, Santo Yosef, pria yang mengasuh membesarkan Yesus. Kemudian, satu buku lain yang kalau Anda ingin mengenal Santo Yosef lebih serius, ingin memiliki devosi yang serius kepada Santo Yosef, menyerahkan diri kepada Santo Yosef begitu, Anda bisa pakai buku ini, yaitu Penyerahan Diri kepada Santo Yosef, Keutamaan, Kebajikan, atau Keajaiban dari Bapa Rohani kita. Nah, ini ditulis oleh Donald Calloway. Ini seseorang yang memang mendedikasikan dirinya untuk Bunda Maria pertama-tama, lalu kemudian Santo Yosef. Beliau juga yang mengusulkan kepada Bapak Paus Fransiskus bahwa tahun ini didedikasikan kepada Santo Yosef. Nah, lalu devosi-devosi kepada Santo Yosef itu saya rangkumkan dari sini. Jadi, untuk menghormati Santo Yosef ada beberapa devosi yang bisa dijalankan. Ada doa novena, ada penyerahan diri, yang penyerahan diri ini kepada Santo Yosef ini dilakukan selama 33 hari. Nah, kalau pakai buku ini, saya menyarankan Anda didampingi oleh seorang pendamping rohani. Jangan melakukan sendirian. Kalau tidak bisa bertemu ya mungkin dengan cara online atau apa, tapi ada yang mendampingi sehingga tidak berjalan sendiri. Lalu kali ini saya akan memperkenalkan yang namanya devosi Mantel Kudus. Nah, devosi ini juga serius. Maaf ya, semua devosi itu serius. Yang saya maksudkan di sini adalah devosi ini dilakukan 30 hari lamanya. Dan doanya cukup panjang. Nah, mengapa 30 hari? Itu untuk mengenangkan, untuk menghormati 30 tahun kehidupan Santo Yosef bersama dengan Yesus. Nah, ada tahap-tahap yang harus dijalani. Jadi, boleh dikatakan
Ini bukan ngecap, bukan promosi atau bagaimana. Devosi mantel kudus ini sangat luar biasa. Santa Teresia Avila, salah satu tokoh besar dalam gereja, dia mengatakan devosi kepada Santo Yosef itu tidak pernah mengecewakan. Kalau Anda tidak percaya, cobalah sendiri. Nah, sekali lagi saya bukan ngecap, tapi kalau kita mau memperoleh buah dari devosi, dari doa-doa, kita harus memulai, melakukan. Nah, itu sangat sederhana. Nah, karena saya memperkenalkan, kali ini ya saya ingin mengajarkan tahap-tahapnya, belum sampai kepada mendoakannya. Seluruh teks doa mantel kudus ini bisa Anda baca di sini, di kolom deskripsi di bawah, di kotak itu ya. Tapi saya juga menyertakan link Facebook. Jadi teksnya juga saya taruh di Facebook. Jadi Anda bisa melihat, membaca sendiri, atau mungkin mencari kalau ada. Jadi yang saya pakai ini, yang saya pegang ini dalam versi bahasa Inggris. Dalam versi bahasa Indonesia yang di link ini adalah versi bahasa Indonesia. Di kotak ini juga versi bahasa Indonesia. Nah, saya tidak menuliskannya di layar ini karena terlalu panjang. Dan kita tidak sedang mendoakan, tapi baru langkah-langkahnya saja. Nah, sekarang kita mulai. Devosi ini dimulai dengan tanda salib. Pasti, setiap doa-doa Katolik selalu dimulai dengan tanda salib. Itu tanda kemenangan Kristus. Tanda kemenangan kita sebagai pengikut Kristus. Maka doa ini dimulai dengan tanda salib. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat, devosi mantel kudus ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama pembukaan. Pembukaannya itu ada doa, satu kalimat penyerahan diri, penyerahan seluruh hati dan jiwa kepada Yesus, kepada Bunda Maria, dan kepada Santo Yosef. Lalu disambung dengan mendoakan doa kemuliaan 3 kali dan doa aku percaya. Nah, itu pembukaannya. Setelah pembukaan, dilanjutkan bagian kedua adalah persembahan. Ada 2 bagian doa persembahan. Setelah bagian pertama, ada kesempatan kita mengungkapkan permohonan. Jadi kalau kita mau meminta permohonan apa, nah di situ tempatnya. Lalu dilanjutkan nanti persembahan yang kedua. Nah, setelah selesai, jeda sebentar, lalu dilanjutkan doa-doa. Ada 6 doa. Doanya cukup panjang, masing-masing berbeda. Jadi doa pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Di setiap akhir dari masing-masing doa, jadi misalnya doa pertama selesai, itu nanti ditutup dengan Bapa kami, Salam Maria, dan kemuliaan. Lalu lanjut ke doa kedua. Doa kedua selesai, disambung Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan. Begitu terus sampai dengan doa ke-6 selesai. Setelah doa ke-6 selesai, jeda sebentar. Lalu dilanjutkan dengan permohonan. Jadi permohonan ini kita sudah ada rumusannya. Kita tidak menambahkan. Kalau permohonan pribadi kita, itu kita sudah taruh tadi setelah doa persembahan. Dalam doa permohonan ini kita mengungkapkan. Jadi kita ikuti saja teksnya. Lalu setelah permohonan kita sampai kepada seruan kepada Santo Yosef. Apa bedanya? Ya, kalau dalam bahasa asing itu bedanya jelas itu ya, nggak permohonan, seruan, persembahan. Tapi ya nggak apa-apa, ada bedanya. Kita ikuti saja. Jadi kita ikuti saja. Lalu pada bagian seruan itu nanti ada beberapa doa, yaitu doa litani Santo Yosef, kemudian juga doa kepada Santo Yosef. Lalu kita bisa menambahkan juga, jadi kalau kita mau, doa Salam Yosef, yang sekarang juga mulai saya perkenalkan.
sudah lama diperkenalkan, bahkan dipopulerkan sejak tahun 90-an, tapi kan kurang terkenal. Nah, melalui channel ini saya mempopulerkan doa Salam Yosef. Nah, itu bisa ditambahkan di bagian akhir. Nah, sahabat, demikianlah doa devosi mantel kudus. Doa ketika kita berada dalam situasi sulit. Dan terutama seperti saat ini, ketika kita menghadapi pandemi seperti ini, devosi mantel kudus ini saya merasa cukup baik untuk kita doakan. Syaratnya, kita melakukan 30 kali atau 30 hari. Nah, bagaimana kalau misalnya ada yang terlewat? Contohnya, kita sudah berdoa 15 hari nih ya, 15 hari. Lalu hari ke-16, tiba-tiba kita ada urusan, ada sesuatu, dan kita nggak bisa mendoakan. Ya sudah, lewati dulu hari ke-16, nanti hari ke-17 doakan sekali. Nah, pada hari ke-30, kita tambahkan hari yang kurang. Jadi kalau misalnya kita melewatkan 1 hari, pada hari ke-30 kita mendoakan 2 kali. Kalau misalnya kelewat 2 kali, pada hari ke-30 kita mendoakannya 3 kali. Begitu. Jadi semua didobel pada hari ke-30. Dari hari kita mulai. Tidak boleh misalnya saya mendoakan mulainya tanggal 1 gitu ya. Berarti kan harus selesai tanggal 30. Lalu tanggal 5, waduh nggak bisa. Saya tidak bisa menggantinya di tanggal 1 bulan berikutnya, enggak. Harus selesai pada tanggal 30. Pada tanggal 30 itu saya ganti, saya bisa doakan 2 kali atau 3 kali, tergantung saya bolongnya berapa kali. Nah, diharapkan untuk benar-benar tidak bolong. Jadi disesuaikan waktu yang sangat mungkin kita lakukan. Misalnya kalau kita bisanya malam hari, lakukan malam hari terus. Pada waktu yang sama, 30 kali. Nah, sahabat, demikian pengenalan kita akan devosi mantel kudus. Kita menutup hari ini dengan doa kepada Santo Yosef dan doa Salam Yosef. Santo Yosef, perlindunganmu amat besar, amat kuat, dan amat cepat di hadapan singgasana Allah. Aku mempercayakan kepadamu segala kepentingan dan keinginanku. Santo Yosef, tolonglah bantu aku dengan kekuatan perantaraanmu dan mohonkan bagiku dari putramu yang ilahi itu segala berkat rohani melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan demikian, dibantu oleh kekuatan surgawimu di bumi ini, aku dapat mempersembahkan terima kasih dan hormatku kepada Bapa yang Maha Kasih. Ya Santo Yosef, aku tak pernah jemu memandangmu dan memandang Yesus yang tertidur dalam pelukanmu. Aku tidak berani mendekat selagi dia beristirahat tenang dekat hatimu. Dekaplah dia atas namaku dan ciumlah keningnya yang indah itu bagiku. Dan mohonkanlah agar dia membalasku dengan ciuman bila mana aku hampir menghembuskan nafasku yang terakhir. Santo Yosef, pelindung jiwa-jiwa yang akan berpulang, doakanlah aku. Amin. Doa Salam Yosef. Salam Yosef, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud, terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yosef, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.